Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadia Alicia Siagian dengan NIM 17016240772. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Dampak Penetrasi Internet dan Kualitas Pendidikan terhadap Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Eh, untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonometri. Oke, lalu di sini ada latar belakang di mana Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup yang layak. Meskipun IPM di Indonesia ini telah meningkat dari tahun 2024, tapi masih terdapat kesenjangan pembangunan antar provinsi. Lalu di sisi lain, penetrasi internet itu juga telah mengalami peningkatan serta peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi faktor yang diduga mampu untuk mendorong pembangunan manusia melalui kemudahan akses informasi, pendidikan, kesehatan, dan juga peluang dalam ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penetrasi internet dan kualitas pendidikan terhadap capaian indeks pembangunan manusia di Indonesia. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat dua research gap, di mana yang pertama itu ada imperial gap, di mana penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh penetrasi internet dan juga pendidikan terhadap IPM. Lalu yang kedua itu ada theoretical gap, di mana sebagian penelitian ini hanya menguji salah satu faktor saja atau menggunakan wilayah penelitian yang terbatas. Lalu selanjutnya ada novelty, di mana ada terdapat dua novelty, di mana menggabungkan penetrasi internet dan juga kualitas pendidikan dalam satu model, lalu menggunakan data cross-section Provinsi Indonesia. Di sini saya menggunakan data cross-section yang di mana pada penelitian terdahulu itu menggunakan data panel. Nah, lalu di sini terdapat tiga rumusan masalah dan juga tiga tujuan penelitian. Lalu selanjutnya terdapat tinjauan pustaka, di mana eh, yang pertama itu ada Human Capital Theory, di mana pendidikan merupakan investasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lalu yang kedua itu ada Diffusion of Innovation Theory, di mana internet mempercepat penyebaran informasi lalu meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi. Lalu di sini terdapat tiga variabel penelitian, di mana terdapat dari satu variabel dependen dan juga dua variabel independen, di mana untuk variabel dependen atau variabel Y saya mengambil indeks pembangunan manusia atau IPM, lalu untuk variabel X1 itu ada penetrasi internet, dan juga untuk S2 terdapat rata-rata lama. Oke, lalu selanjutnya di sini terdapat 4 penelitian terdahulu. Lalu selanjutnya di sini terdapat kerangka penelitian, lalu kerangka pemikiran, lalu dari kerangka pemikiran ini ditarik menjadi tiga hipotesis, yaitu yang terdiri dari H1, H2, dan juga H3. Lalu selanjutnya terdapat metode penelitian, di mana saya menggunakan pendekatan kuantitatif, lalu juga menggunakan data sekunder, lalu menggunakan data cross-section dengan 34 observasi di tahun 2018 di Indonesia. Lalu terdapat model regresi sebagai berikut. Oke, lalu selanjutnya saya melakukan uji statistik deskriptif dengan menggunakan software Stata 17 dengan perintah summarize X1, X2, dan X dan juga Y. Lalu di sini dapat diinterpretasikan dari hasil perintah tersebut itu adalah penelitian menggunakan 34 data cross-section tanpa missing values sehingga seluruh data dapat dianalisis dengan baik. Lalu pada variabel X1 itu memiliki rata-rata 37,38% dengan rentang dari 19,48 sampai 65,89 yang menunjukkan adanya variasi penggunaan internet yang cukup besar di antar provinsi. Lalu yang kedua itu untuk variabel X2 di mana memiliki rata-rata di 8,37 tahun dengan standar deviasi 0,95 dengan rentang dari 6,52 sampai 11,05 sehingga dapat menunjukkan bahwa kondisi pendidikan antar provinsi ini relatif homogen. Lalu yang terakhir untuk variabel Y itu memiliki rata-rata di 70,39 dengan rentang
60,06 hingga 80,47. Sedangkan secara keseluruhan, nilai standar deviasi seluruh variabel ini lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Nah, lalu hal tersebut itu menunjukkan sebaran data cenderung homogen dan juga tidak terdapat outlier yang ekstrim dan juga data layak untuk digunakan dengan analisis regresi. Lalu di sini ada hasil estimasi regresi yang diambil dari model penelitian yang tadi di awal. Lalu terdapat di mana dari estimasi regresi ini itu internet berpengaruh positif, lalu juga rata-rata lama sekolah itu juga berpengaruh positif, lalu rata-rata lama sekolah ini memiliki koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan penetrasi internet. Oke, lalu selanjutnya saya melakukan 3 asumsi klasik, di mana itu saya melakukan uji multikolinearitas dengan perintah stat_fiv, di mana dalam data saya tidak terdapat multikolinearitas. Lalu saya juga melakukan uji heteroskedastisitas dengan perintah stat_histest, di mana dari data saya juga tidak terdapat heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir saya melakukan uji residual dengan perintah subresid. Lalu di data saya juga tidak terdapat bahwa residual itu terdistribusi normal. Lalu yang selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis dengan kriteria pengujian itu ada di mana H0 akan ditolak apabila p-value itu kurang dari 0,05. Lalu H0 sebaliknya akan diterima jika p-value itu melebihi dari 0,05. Lalu dari kedua variabel X saya itu seperti yang tertera di tabel di mana p-value-nya itu ada di 0,000. Lalu dapat diputuskan bahwa H0 ditolak pada kedua variabel X saya. Lalu yang selanjutnya saya melakukan uji simultan ataupun uji F dengan kriteria pengujian itu H0 akan ditolak apabila probabilitas F itu lebih kecil dari 0,05. Lalu di sini hasilnya probabilitas F saya itu juga ada di 0,000. Ini mana berarti H0 juga ditolak. Lalu di sini ada koefisien determinasi ataupun R square, di mana hasilnya itu R square saya terdapat 0,8453, lalu juga ada adjusted R square di 0,3854. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat kesimpulan di mana penetrasi internet ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Lalu semakin luas akses internet, semakin mudah juga masyarakat untuk memperoleh informasi, layanan pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup. Lalu, rata-rata lama sekolah juga berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap IPM, di mana peningkatan lama pendidikan ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan juga daya saing. Lalu yang terakhir, secara simultan atau bersama-sama, penetrasi internet dan juga rata-rata lama sekolah ini dapat berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kemampuan menjelaskan sekitar 84,53% variasi IPM. Temuan ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi dan juga kualitas pendidikan ini merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia sehingga perlu menjadi prioritas penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Lalu selanjutnya terdapat saran. Di sini saya memberikan saran untuk 3 pihak, di mana itu untuk pemerintah daerah, dan juga untuk peneliti selanjutnya. Oke, sekian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.